Ya, baik Bapak Ibu guru, sebelum dimulai diskusi ya, diseminasi budaya positif, saya akan bertanya dulu ke Bapak Ibu, apakah masih semangat Bu? Ya. Alhamdulillah ya, kalau masih semangat, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi diskusi atau belajar diseminasi budaya positif. Ya, untuk langkah selanjutnya, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua dipertemukan untuk mengikuti diskusi diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan kita alhamdulillah diberi kesehatan dan kesehatan lahir batin, seperti itu ya. Shalawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Ciater, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum melaksanakan diskusi, mari kita menyanyikan Indonesia Raya dulu, dan Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya, di sana aku berdiri jadi batu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya, sebelum diskusi dimulai, di sini ada kesepakatan diskusi atau belajar ya, di mana di sini ada ketiga kesepakatan. Mungkin nanti kalau ada tambahan bisa ditambahkan ya. Yang ke-1 berpartisipasi penuh ya. Ya diharapkan kalau misalkan nggak ada kepentingan, saya harapkan full ya sampai akhir gitu.
Yang kedua, semua peserta boleh berpendapat, Bapak Ibu ya. Jadi terbuka untuk semua untuk mengumumkakan pendapatnya. Terus yang ketiga, izin jika ada kepentingan atau kebelakang. Seperti itu ya. Dari ketiga ini bisa disepakati, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada tambahan, mangga. Kalau mau di, kalau lapar, minum boleh Ibu. Minum boleh dipersilahkan ya. Kalau jajan mangga nanti pas kalau udah beres. Ya, mungkin cukup aja ketiga kesepakatan ya. Jadi ini kesepakatan diskusi kita untuk hari ini ya. Jikalau kalau ada yang melanggar berarti itu melanggar peraturan kesepakatan kelas di sini atau kesepakatan diskusi belajar. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini konsep inti budaya positif itu ya. Yang pertama disiplin positif Bapak Ibu ya. Nanti saya dijelaskan di tab selanjutnya. Terus yang kedua nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Terus yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, kita lanjut. Disiplin positif. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui apa itu disiplin positif? Belum ya. Kalau belum, nah di sini ada penjelasannya, ada ketiga penjelasan disiplin positif. Yang pertama itu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Begitu. Kemudian pengertian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, dan hukuman. Jadi kepada peserta didik kita tidak harus mendapatkan imbalan ya atau reward seperti itu. Nanti tahap selanjutnya lah kita dijelaskan lebih lanjutnya. Kemudian yang ketiga, pengertian yang ketiga yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi secara intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Itu ketiga pengertian disiplin positif Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut. Yang pertama nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ya. Apa aja sih nilai-nilai kebajikan itu yang harus kita yakini atau dibuat ya dalam sekolah ini? Yang pertama itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, seperti itu. Nah, kemudian nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa, Bapak Ibu ya. Kemudian kepada Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di mana di sini ada toleransi, rasa hormat, menghargai, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi itu ya nilai-nilai kebajikan kita sebagai guru yang harus diimplementasikan di sekolah kita kepada peserta didik, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Ya, makan, bagus Bu. Terus
kasih sayang, ya Bu ya, termasuk itu Bu. Nah, jadi di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan seluruh tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi seperti itu Bu, kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kesenangan Bu. Mohon maaf ya Bu ya, ini agak kecil dan agak silau Bu ya dari cahaya matahari. Yang pertama itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa ya. Jadi kebutuhan dasar manusia kalau tanpa kesenangan dan bermain itu serasa sayur tanpa garam gitu Bu ya. Jadi hambar gitu. Jadi kita harus memiliki kesenangan. Kemudian yang kedua, bertahan hidup, yaitu mulai dari makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di sini ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus memiliki kasih sayang ya Bu ya. Dari kelima kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang terakhir, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ya mungkin itu kelima kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki Bu ya. Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, dan penguasaan, mulai dari harga diri. Itu. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu ya. Di mana motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini. Kemudian yang kedua motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi di mana nilai-nilai yang didapati oleh diri sendiri itu harus percaya gitu. Jadi intinya kita itu harus percaya diri Bu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan barangkali? Apa yang sudah saya paparkan? Sebagian, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Seperti itu. Cukup dipahami Bapak Ibu ya, cukup paham ya. Kalau misalkan sudah cukup, kita lanjut ke, nah di sini ada ice breaking dulu Bapak Ibu ya, supaya diskusi ini tidak tegang atau gimana gitu ya. Nah supaya tidak tunduk, tidak ngantuk, mari kita melakukan ice breaking dulu. Baik Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri dulu sejenak. Untuk berdiri sejenak. Nah,
Begini peraturannya Bu ya. Di sekolah kita pasti ada yang berhubungannya dengan tambah kurang, ya itu pembelajaran matematika ya. Nah jadi ini contohnya ya, kita ikuti satu kali dulu, nanti kalau udah paham kita selanjutnya bareng-bareng gitu ya. Begini Bapak Ibu, 1 ditambah 1 ya sama dengan 2. Nah, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 4-nya gini Bapak Ibu ya. 4. Terus 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 8-nya Ibu ya. Jadi berputar secara angka 8. Geo gitulah Bapak Ibu ya. Nah, 8 ditambah 8 sama dengan 16. Paham Bapak Ibu ya? Siap? Siap Bapak Ibu? Nah, oke kita lakukan bareng-bareng Bapak Ibu. Siap? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 11. Baik, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, mungkin ini ice breaking bisa dilaksanakan di tiap kelas-kelas masing-masing Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Apakah masih semangat? Siap ya. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai pemantau. Dan yang keempat, sebagai teman. Dan yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini ada video Bu ya, yang dapat Bapak Ibu saksikan, di mana kelima posisi kontrol itu ada dalam video ini. Mari kita saksikan Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restriktif. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kemarin, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Eta udah berapa menit? Urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu.
Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Risma, kenapa kamu terlambat? Tes, tes. Motor aku. Nah, baik Bapak Ibu ya. Setelah kita menyaksikan video tersebut, 5 posisi kontrol, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menerapkannya. Kira-kira di posisi apa ya, Bapak Ibu yang sudah menerapkannya? Posisi manajer. Posisi manajer besok ya. Ya. Mungkin sebelum mengetahui video tersebut, apakah Bapak Ibu sudah melakukan posisi kontrol selain manajer? Memantau teman manajer. Ya, memantau teman dan Tapi kamu sering digunakan terlambat kan kadang-kadang. iya Bu ya, harus jujur. Nah, Iya. ya jadi kelima posisi ini Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakannya Bapak Ibu ya. Tapi setelah melihat video yang barusan, jadi Bapak Ibu sudah paham barangkali ya. Jadi posisi kontrol yang mana yang harus diterapkan di sekolah seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Pak ada pertanyaan? Cukup? Cekap? Nah, ini ya berada di posisi manakah kita saat ini? Nah, itu ya. Jadi berada di posisi manakah kita saat ini? Ya mungkin harus diterapkan di posisi yang kelima tadi Bapak Ibu ya, yang posisi manajer. Nah, semoga untuk kedepannya gitu ya, kita terus melaksanakan posisi kontrol yang kelima yaitu posisi manajer ya, untuk diaplikasikan ke peserta didik seperti itu. Baik, kita lanjut ke keyakinan kelas Bu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, di sini keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas merupakan suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri seseorang. Gitu. Jadi keyakinan kelas suatu metode ya atau cara untuk menimbulkan kembali disiplin positif dan didasari oleh motivasi dari dalam diri seseorang. Gitu. Nah, jadi di sini ada 2 pertanyaan, mengapa keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas? Nah, jadi di sini kita harus mengambil keyakinan kelas dulu ya. Gitu. Kita lanjut ke, nah di sini Bapak Ibu ya, untuk melakukan keyakinan kelas. Jadi di sini harus ada beberapa bentuk yang harus dibuat ya. Yang pertama itu bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Nah, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kita harus melakukan pertanyaan-pertanyaan apa aja nih kepada peserta didik. Ya tadi teh Bu ya harus melakukan pertanyaan yang positif seperti itu. Nah, kemudian yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak
menanyakan kepada siswa supaya siswa mudah diingat, seperti itu maksudnya di sini. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, Bu. Ya. Jadi keyakinan kelas kita harus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Jadi di luar sekolah, misalkan di luar sekolah itu bisa saja ya sebenarnya dilakukan gitu. Tapi mungkin lebih cenderung ke orang tua ya, bukan ke guru gitu. Nah, kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita semua warga sekolah, baik itu mulai dari kepala sekolah, guru, terus tenaga pendidik ya, terus apakah penjaga sekolah itu termasuk warga sekolah, Bapak Ibu? Termasuk, Bapak Ibu ya. Nah, lalu apalagi Bu yang termasuk warga sekolah? Warga sekolah kan ada termasuk kepala sekolah, guru, terus peserta didik, itu udah pasti ya, karena kan kita yang ditujunya itu pada peserta didik. Terus penjaga sekolah, tenaga pendidik, dan seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini untuk melakukan keyakinan kelas, di sini ada segitiga restitusi, Bu ya. Segitiga restitusi ini di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Di mana pengertian dari segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu Bu ya. Apakah ada yang sudah tahu Bu? Yang pertama, menstabilkan identitas itu apa? Bu Ayu mungkin? Belum. Nah, kalau belum, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana ada 5 prinsip. Yang pertama itu berbuat salah itu wajar ya. Jadi kita melakukan tindakan kelas kepada peserta didik itu yang pertama itu berbuat salah itu wajar. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu ya. Karena di dunia ini yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Bu ya. Jadi manusia berbuat salah itu wajar. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak juga pernah melakukan hal yang sama, itu ya. Jadi enggak semua orang selalu benar, Bu ya. Kita juga sebagai umat manusia pasti melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian yang keempat, Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Ya. Jadi ketika kita dengan murid yang mempunyai kesalahan, kita tidak mencari kesalahannya, tapi mencari solusinya bareng-bareng, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu ya. Jadi berhak, karena setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian lanjut, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi kita harus nanya pada peserta didik, misalkan kamu melakukan kesalahan pasti ada alasannya, seperti itu kan Bapak Ibu ya, pasti nanya. Nah, kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya. Misalkan
ada seorang peserta didik yang mengerjakan soal, kemudian si soalnya atau tugasnya itu dicontek oleh temannya gitu ya. Padahal kan yang dicontek oleh temannya itu dia udah berusaha semaksimal mungkin dari malam sudah belajar seperti itu ya, kemudian dicontek. Apa kan yang sudah dirasakan? Pasti kesal kan ya, pasti kesal. Nah, kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga bagi kamu. Nah, jadi itu teh misalkan contoh, saya sudah belajar nih di rumah. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan bagi peserta didik tersebut, ya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke, menanyakan keyakinan kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip bahwa teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kemudian di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita ya? Terus yang kedua, nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Seperti itu. Jadi nilai-nilai di sini harus harus mengandung arti nilai-nilai kebajikan yang seperti tadi dijelaskan di awal gitu ya. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Nah, kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, apakah misalkan peserta didik kamu mau menjadi orang yang baik atau tidak, seperti itu misalkan ya. Kalau misalkan mau menjadi seperti orang baik, apa aja yang harus diperbaiki dalam hal itu? Gitu. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum lanjut? Menanyakan keyakinan kelas. Lanjut Bapak Ibu, masih semangat? Ya, baik. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Di sini ada contoh ini Bu ya. Contoh saya beberapa waktu yang lalu sudah melakukan segitiga restitusi dengan peserta didik. Dan ini contoh saya penerapan. Tepat sekali ya. Jadi Abi tetap semangat ya. Sekarang Abi boleh kembali ke kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu itu contoh saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi, di mana peserta didik ini yang sudah melakukan belajar di rumah ya, sudah capek-capek gitu ya belajar di rumah, kemudian tugasnya atau soal ujiannya itu kemudian dicontek oleh temannya. Kemudian kan dia kesal, Bapak Ibu ya. Kemudian dia kesal. Nah, lalu dia sempat menggebrak mejanya, Bapak Ibu ya. Sempat menggebrak mejanya, kemudian bertengkarlah seperti itu, Bu. Nah, kemudian saya nanya,
mencoba menerapkan segitiga restitusi yang sudah dilihat Bapak Ibu barusan, dan alhamdulillah sampai sekarang dia atau peserta didiknya sudah berjanji yang tidak akan melakukan hal yang buruk seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini pemaparan dari saya, Bapak Ibu ya. Barangkali ada sebelum tutup kita ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Apakah sudah paham atau dimengerti? Insya Allah ya. Mungkin ya mudah-mudahan dari apa yang sudah saya paparkan, mudah-mudahan semuanya ada apa ya? Ada manfaatnya bagi kita semua, Bapak Ibu ya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena saya juga sama Bapak Ibu ya masih dalam tahap belajar seperti itu. Jadi saya diharapkan dengan rekan guru di sini saya bisa berkolaborasi lagi untuk kedepannya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan memerdekakan murid seperti itu, Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.